kepada calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda bertanya, 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Mas Lutfi, saya ingin menindaklanjuti pembahasan kita barusan. Mas Lutfi juga punya program yang sangat bagus, yaitu menambah koneksi internet di seluruh desa. Nah, pertanyaan saya mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap lagi, apa rencana penggunaan internet ini untuk membantu misalnya dalam hal apakah itu tata kelola pemerintahan maupun transparansi. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang ini adalah hal yang sangat luar biasa. Di desa-desa yang 102 belum masuk internet akan kita masuk internet. Tetapi di situ kita punya program namanya literasi desa. Literasi desa itu gunanya apa? Seluruh bahan pokok cuma potensi-potensi masyarakat masuk dalam rangka literasi desa. Kemudian kita masukkan dalam program namanya Jateng Ngopeni. Dengan harapan seluruh Jateng Ngopeni ini nanti bisa diakses lewat handphone oleh seluruh lapisan masyarakat terkait dengan kebutuhan pokok desa, terkait dengan program unggulan kami di masing-masing desa punya unggulan. Misalnya di Brebes Brawang, kemudian di Pekalongan ada apa batik, kemudian di Pemalang ada Mangga Istana. Kita semua tidak tahu bahwa di sana ada Mangga Istana yang harusnya produk unggulan itu bisa mendunia. Inilah gunanya literasi desa terkait manfaat internet. Di samping itu kita juga memerlukan bahwa dengan digitalisasi kita juga mampu aplikasi ini kita kembangkan kepada generasi Z misalnya. Generasi Z kita akan kita dukung untuk apa? Dalam rangka nanti kita menggunakan kartu zilenial yang bisa kita gunakan untuk diskusi, ngopi gratis dan internet gratis. Dia akan kita kesempatan untuk apa? Mengeksplor dirinya bahwa sebenarnya anak-anak muda kita mampu berkreasi dengan adanya ekonomi kreatif di wilayah kita. Dengan apa? Dengan dia di masing-masing kecamatan, di masing-masing kabupaten ada ngopi gratis dengan kartu untuk memberikan kesempatan kerja. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup. Baik, selanjutnya kami persilakan pendukung harap tenang. Pendukung harap tenang. Tadi kita sudah sepakati bersama tata tertib di dalam ruangan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Mas Lutfi. Itu menurut saya satu program yang sangat bagus sekali. Karena memang dengan hadirnya internet di seluruh desa Jawa Tengah kita bisa mempercepat. Misalnya akses mereka terhadap dunia luar dan juga termasuk kalau dari sudut pandang kita untuk meningkatkan efektivitas, kecepatan dalam tata kelola pemerintahan ini juga bisa membantu sangat cepat dan kita bisa lebih responsif lagi. Saya hanya menambahkan bahwa penggunaan internet ini biasanya memang harus dibarengi dengan regulasi sedikit. Karena apa? Karena satu titik di satu desa misalnya, ini tidak akan cukup. Sehingga perlu kita atur sedemikian rupa sehingga ada batasan-batasan. Jangan sampai ada 1-2 orang misalnya, kemudian mendominasi 128 device. Karena misalnya kalau kita menggunakan Starlink di satu titik yang nggak ada fiber optik, Wi-Fi-nya ini bisa digunakan oleh 128 device atau handphone, tablet, dan seterusnya. Jangan-jangan didominasi oleh hanya 1-2 orang saja yang upload download videonya mungkin berlebihan. Itu saja sehingga semua punya kesempatan yang sama, akses yang sama, sehingga regulasi itu juga perlu dilakukan dan kita juga perlu menambahkan. Selain internet juga beberapa tips-tips agar providernya sendiri bisa membatasi. Mana yang upload dibatasi beberapa besaran filenya sehingga tidak
menghambat akses bagi pengguna internet lainnya. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Pendukung harap tenang. Harap tenang. Terima kasih. Harap tenang. Pendukung harap tenang. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andika bahwa ide kami diterima. Tetapi yang perlu kami sampaikan, sabar sik toyo. Jadi ada hal yang perlu kita lakukan. Apabila masyarakat kita sudah tahu sampai ke desa-desa internet, kita perlu tingkatkan terkait sumber daya manusia tentang internet. Jadi pengamanan data cyber itu penting. Sehingga sumber daya manusia kita harus kita latih terkait dengan cyber. Apa yang kita lakukan? Kita akan menggunakan terkait dengan cyber security di Jawa Tengah untuk mengamankan data-data internet kita tidak jebol. Minimal kalau bahasa kasar saya, kalau saya tahu itu ada pengamanannya tidak dicuri. Data-data semua ini yang sudah menjadi satu di seluruh OPD kita kadang-kadang sangat rahasia. Dan itu harus diamankan dengan penggandaan data, kemampuan cyber. Kemudian kalau dijumpai adanya bocornya cyber, kita koordinasi dengan instansi terkait. Misalnya jajaran kepolisian, dia punya unit cyber yang bisa menegakkan terkait dengan kebocoran-kebocoran data di tempat kita. Terima kasih, tambahan dari saya, matur suwun. Masih ada waktu Bapak, apakah ada yang Cukup, ditambahkan? Pak. Cukup. Sudah cukup, baik. Terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk kedua calon gubernur Jawa Tengah 2024 yang baru saja menyelesaikan segmen kali ini. Baik. Baik hadirin dan juga pemirsa, sesi tanya jawab akan kami lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024.